bersama. Semoga majelis kita sore hari ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ibu-ibu untuk berdiri sejenak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon tahiyatkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Asyaqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husni mara'aina. Qadu ya wajah sururi, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru waqoni, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Mohon maaf sebelum duduk kembali, siap gerak. Angkat tangan kanan bunda seperti biasa yuk. Tangan kanan gerak-gerakkan yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan kiri yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tersenyum yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti biasa semuanya hadap kanan gerak. Hadap kanan. Hadap kanan itu sini, bunda kanan itu dia. Kanan itu yang ini. Letakkan tangan di atas pundak, di depannya dua-duanya. Oke ya. Kemudian hitungan pertama memijit dimulai ya. Ayo 1, 2, 3, 4, 5. Tangan 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Terus sambil dengar suara saya. Saudaraku, saya doakan kamu, mudah-mudahan keluargamu sakinah mawaddah warahmah, putra putrimu soleh solehah, rezekimu lancar halal barokah. Amin. Siap gerak, balik kanan gerak, gantian, gantian, pijetani gantian, ayo gantian. Letakkan dua-duanya tangan di atas bunda di depannya. Hitungan pertama pemijit dimulai. Yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Terus sambil dengar suara saya. Saudaraku, saya doakan kamu, mudah-mudahan
kamu sekeluarga sehat walafiat, bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Saudaraku, pijakanmu enak deh. Terima kasih saudaraku. Tepuk tangan buat ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Kalau kurang aman nanti pijat sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan menjadi calon-calon penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru la haula wa la quwata illa. Yang jawabnya semangat semoga tambah rezekinya. Yang tidak semangat semoga tambah cucunya. Wa amin. Inna hamdalillah alhamdulillahilladzi 'alal ni'mati minal imani wal islami fi syahri rajab linaili rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi yasin Ahmad al-hadil amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in amawatu. Bunda-bunda yang cantik-cantik dan yang soleha, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan suaminya semakin sayang dan setia. Allahumma. Nah, masing malam berarti rondo. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di sore hari yang indah ini bunda semuanya masih bisa meluangkan waktunya untuk silaturahmi dan thalabul ilmi di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan bunda semuanya, semua yang hadir diberikan umur yang panjang bermanfaat, diberikan rezeki yang melimpah, dikabulkan doa-doanya, dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma. Maka atas kenikmatan Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita, mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu beriman enggak? Yang datang ini beriman apa enggak? Beriman apa enggak? Kalau aku beriman, hai orang-orang yang beriman, dijawab hai gitu loh maksudku. Wahai orang-orang yang beriman, alhamdulillah. Kalau orang kompak senangnya sini apa tuh ya? Lagi dia kompleks senangnya orang kompak. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Tuhanmu, pujilah nama Tuhanmu di setiap mendapatkan kenikmatan dengan mengucap syukur. Alhamdulillahirabbil. Oh, ibu dan pas semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku mono. Mana semangatmu? Yuk dijawab sing kompak, sing serempak, nek sampai kompak serempak, ajine terus rampung, cocok.
paringi sehat alhamdulillah, rezekine lancar alhamdulillah, saged pindhah ngaji alhamdulillah, rezekine mampet. Ibu dan Sewu, mungkin yang hadir ini masih ingat satu statement yang berbunyi begini, yang mengatasi masalah tanpa masalah adalah penggantian. Penggantian dia orang mengatasi masalah, dia malah nambah masalah. Jadi yang mengatasi masalah tanpa masalah itu bukan penggantian tetapi sedekah. Apapun permasalahan kita di dunia ini, apapun problema kita di dunia ini, jadikanlah sedekah sebagai solusinya. Apapun masalahnya, sedekah adalah solusinya. Karena yang namanya sedekah ini bunda bisa dijadikan sebagai jamu, yang bisa dijadikan sebagai obat. Yang pertama, yang namanya sedekah bisa dijadikan sebagai jamu tolak Jadi yang pertama ibu, yang namanya sedekah ini bisa dijadikan sebagai jamu tolak bala. Jadi kalau pengen dijauhkan dari mara bahaya, pengen dijauhkan dari kesulitan dan kesusahan, ini sedekahnya yang istiqomah. Insya Allah kalau sedekah kita istiqomah, maka kita akan dijauhkan dari bala dan musibah. Allahumma amin. Nomor siji digo jamu tolak bala. Hingga nomor kali ini pun sedekah bisa didadekake jamu kalian. Oh, kalian sisa. Kalian sisa, kalian rapat. Bukan kalian singset, bukan kalian rapat. Yang namanya sedekah ini bisa dijadikan sebagai jamu kalian rezeki, ya. Jadi kalau bapak ibu merasakan ini rezeki saya kok mampet ya, rezeki saya kok seret, dagang gak laris-laris, rezeki kok perasaan Senin Kemis, dipancing dengan sedekah. Insya Allah kalau sedekahnya istiqomah, maka Allah akan memberi rezeki yang lancar dan barokah. Allahumma ingkang kaping 3 nipun yang ketiga, ini yang namanya sedekah ini bisa dijadikan sebagai jamu pemikat hati, pembuluh rindu dan pemikat sukma. Nah, seandainya ada yang statusnya jomblo, rondo ini orang ya Allah, atau begini saja bu, okay? Atau begini saja, mungkin ibu punya putra, ini mah usianya sudah dewasa, sudah saatnya berumah tangga, tapi jodoh kok belum kunjung tiba. Ini sedekahnya yang istiqomah. Insya Allah kalau sedekahnya istiqomah, orang yang saat ini masih jomblo akan segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jadi yang mengatasi masalah tanpa masalah apa bu? Sedekah. Apapun masalahnya, sedekah adalah solusinya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, semua yang hadir menjadi hamba-hamba syakuran, yaitu hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Allahumma mugi-mugi sedekah rawuh tambah umur do tambah makmur, tambah yuswa do tambah mulya, tambah nikmat do tambah taat. Allahumma ampun nganti tambah nikmat malah tambah maksiat, niku jenenge teklek neng krikilan kok wis wetok isih tekangilan. Nah, teklek neng krikilan wong wis wetok tekangilan, teklek kecemplung kalen timbang
Moga-moga sedaya rawuh dados yang ingkang selamat dunya selamat akhirat kecontohnya ojo akhirat Allahumma dengan segenap cinta dan kerinduan salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dan doa semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Allahumma. Ibu-ibu ayo do ngaji jaga tunggal nonton TV mumpung turun ketekanan malaikat juru pati monggo-monggo sholatullah Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu ala Nabi Muhammad. Agungkanlah nama Rasulullah, bacalah sholawat untuk kanjeng Rasul. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat mendapat syafaatnya Allahumma amin. Besok ketika sudah kiamat seluruh umat manusia kumpul jadi satu di padang mahsyar. Matahari dengan kepala dekatnya hanyalah satu hasta. Seluruh umat manusia dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad kumpul jadi satu. Matahari dengan kepala dekatnya hanyalah satu hasta. Panas apa enggak Bu? Panas apa enggak Bu? Panas. Sehingga panasnya bukan kepanan. Seluruh umat manusia berlari ke sana kemari mencari syafaat, mencari perlindungan. Umatnya Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, umatmu saat ini kepanasan. Wahai Nabi Nuh, berikanlah syafaat kepada umatmu. Wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, maaf, saya tidak punya syafaat. Yang punya syafaat satu-satunya hanyalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, apa yang kau pikirkan Nabi Ibrahim? Bapak ini ngalah menurutnya Allah. Wahai Nabi Ibrahim, ini umatmu saat ini kepanasan. Nabi Ibrahim, berilah syafaat kepada umatmu. Wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, saya tidak punya syafaat. Yang punya syafaat satu-satunya hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa datang kepada nabinya masing-masing. Mereka semua menjawab, umat saya tak punya syafaat. Yang punya syafaat satu-satunya hanyalah Nabi Muhammad. Mohon maaf, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad disebut apa ini? Ulul Asmi. Inilah 5 nabi yang disebut dengan Ulul Asmi. Nabi yang punya keteguhan hati. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa nih Bu? Bahwa Rasulullah ini satu-satunya nabi yang punya syafaat kepada umatnya. Artinya apa? Yuk,
setiap saat, setiap waktu kita basahi lidah kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Bila kau ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin dapat syafaat di hari kiamat, basahi selalu bibirmu dengan sholawat. Nah ibunda, bersolawat karena apa? Yang pertama akan dapat syafaat. Yang kedua apa? Barang siapa sekali bersolawat kepada Kanjeng Rasul, Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada dia, akan dikurangi 10 dosanya. Barang siapa bersolawat 10 kali, Allah memberikan 100 kebaikan. Siapa yang bersolawat 100 kali, Allah memberikan 1000 kebaikan. Begitu terus. Dan orang-orang yang istiqomah dalam bersolawat di dunia, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Artinya apa? Dia selamat melewati neraka, dia masuk ke surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ibunda yang cantik-cantik dan yang solehah, mohon maaf. Sebelum diriku ngomong panjang lebar, mungkin dari bunda yang hadir mungkin masih ada beberapa yang belum kenal dengan diriku. Ada yang belum kenal diriku? Acung tangan yang belum kenal diriku, bunda. Kabeh ya Allah. Kowe desa tenan ning mosok kabeh aku ora kenal ya Allah. Padahal aku kene iki terkenal Ustaz kondang lho ya Allah. Mosok ora kenal ya Allah ya namanya. Oke, perkenalkan diriku. Tak terus kenal ya. Mesti dia buka YouTube. Buka YouTube dong. Like, comment, subscribe. Oke, izinkan perkenalkan diriku. Walaupun sesungguhnya sudah Ustaz Kondang Yoni ternyata yang sudah kenal. Tadi diriku di Jogja itu dan disebut dengan Ustaz Kondang itu. Kondang artinya apa pun? Jadi kondang itu artinya bukan terkenal. Kondang itu artinya nek buka terus temandang menurut. Kondang itu nek buka terus temandang. Jadi cukup telepon, cukup WA, kami akan datang. Datang nggak perlu dijemput, pulang nggak perlu diantar. Balik-balik dicari kan? Sini. Ya Allah. Ustaz Kondang. Jadi saya di Jogja ini terkenal dengan sebutan Ustaz Kondang. Kondang itu artinya nek di terus temandang. Cukup telepon, cukup WA, kami akan datang. Datang nggak perlu dijemput, pulang nggak perlu diantar. Yang pertama. Yang kedua, di Jogja diriku juga disebut dengan sebutan Ustaz Sairah. Sairah itu artinya Saitur. Sairahnya artinya Saitur ramah. Maksud Saitur murah. Ya murah-murah banget ya Allah. Memang aku dagangan Saitur murah. Jadi ya diriku ini Ustaz Saitur ramah. Kemudian ibu, aku nih kakak sedang catur, istri 1 anak 2, anak kandung saya 2, istri saya 1. Maksud dibalik istri 2 anak 1, istri 1 anak 2. Saya di kakak sedang catur, saya aktif di rumah ada panti asuhan bunda, panti asuhan G. Saya tinggalnya di belakang Pamilanan. Kemudian tadi udah disampaikan sama MC-nya namanya Ustadz kita sehari ini siapa bu? Pak Tugio. MC-nya dia, MC-nya gue jeneng sekolah dia. Masa Ustadz jeneng itu Tugio? Ibu maaf, perkenalkan diriku bernama Edi Bramantio ya. Orang percaya. Ya wes ya wes jeneng itu Tugio wae. Ibu, aku dikasih nama sama bapak ibu, saya diberi nama Tugio, kelahirannya di kota Solo tahun 7.
Jadi saya lihat di kota Solo tahun 2012 dipanggil dengan Tugio. Ngapa kan dijenengi Tugio? Mergo itu sebetulnya Gio. Makanya kula ampun dijenengi Tugio. Nah rencana kula namanya Saijan. Mergo lari bagi saya wajan niku lho. Jadi mulai jenenge Saijan mergo lari bagi saya wajan. Kita sama-sama dulu sama Pak Saijan kita jadi pengurus ranting Muhammadiyah tahun zaman masih muda-muda dulu. Saya kira sudah sudah menjalani kehidupan kita masing-masing. Jadi ampun, saya di Jogja, saya dikenal dengan Ustadz Spesial Fikih Wanita. Jadi diriku adalah Ustadz Spesial Fikih Wanita. Kemudian 2 minggu sekali saya ada kajian di Jumat pagi di Muslim United Trail Masjid ya, dari habis subuh sampai jam 6. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah baca Quran 2 lembar, habis itu tausiah, tausiah rampung, ibu pulang mengambil sayur sama lauk mentah untuk dimasak di rumah setiap Jumat pagi Bunda, setiap Jumat pagi Budino sampai Jumat pagi. Ibu silahkan datang sana. Kemudian ibu, saya Ustadz Spesial Fikih Wanita. Kemarin yang kita bahas terakhir di Anissa Collection Jalan Solo. Jadi saya juga punya kajian di Anissa Collection Jalan Solo Ibu. Tahu ya Anissa? Di Anissa itu tema kami yang kita bahas kemarin adalah tema terakhir di Anissa Collection itu dosa-dosa mertua kepada menantunya. Dosa-dosa mertua kepada menantunya ya. Kita bahas tentang itu. Kemudian ya kebalik Bunda Tuna. Makanya ibu kalau mau belajar fikih wanita undang diriku. Nah kemudian ibu yang menentukan temanya, kita bahas tuntas tentang wanita, tentang perubahan. Apa? Karena diriku adalah spesial fikih wanita. Ibu, dan kenapa diriku mengambil fikih wanita? Karena ketika jam Rasul Isra Mi'raj diperlihatkan ke neraka, yang banyak penghuni neraka adalah wanita. Ada apa dengan wanita? Apa yang menyebabkan wanita masuk neraka? Mengapa banyak wanita yang ada di neraka? Paling tidak ibu mohon maaf, ada 3 peringkat besar yang menyebabkan wanita masuk neraka. Di peringkat paling atas karena seorang wanita tidak bisa menjaga lisannya. Banyak wanita rajin sholat, rajin ngaji, ning rajin ngombe, rajin ngrasani, nek mriki nggih sami napa mboten? Mboten, alhamdulillah. Nggih, mboten enten alhamdulillah. Panjenengan yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang pertama yang menyebabkan wanita masuk neraka karena wanita nggak bisa jaga lisannya, sehingga Kanjeng Rasul bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa percaya kepada Allah, barang siapa percaya kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam, karena diam adalah emas. Nah, di peringkat yang pertama. Di peringkat yang kedua, karena seorang wanita tidak bisa menjaga sesuatu yang berada di bawah perut dan di atas lutut. Paham? Paham? Seorang paham aja nggak dudui masalahnya. Jadi yang kedua yang menyebabkan wanita masuk neraka karena seorang wanita nggak bisa menjaga sesuatu yang berada di bawah perut dan di atas lutut, namanya aurat. Maka satu ini jangan diberikan siapa-siapa, hanya untuk ayam papi seorang. Fahimna? Fahimna? Fahim tuh mau jodoh TV orai ya Allah. Dan ditanya fahimna jawabnya fahim tuh ngono nah. Nah, ibu, pertanyaannya, ibu pertanyaannya, memakai hijab, memakai jilbab, hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib ibu? Yang sunnah tadi siapa? Dirimu. Bisa dikemukakan sunnahnya di mana Bunda? Sunnah apa wajib ya ibu? Sunnah apa wajib ya ibu? Ayo terus. Terus. Ibu dah memakai hijab, memakai kerudung hukumnya wajib. Ini wajib ya bagi seorang wanita. Nggak boleh diulangkan, nggak boleh pakai hijab ya. Kemudian jikalau ada seorang istri, kalau ada seorang wanita pergi ke mall, pergi ke resepsi, nggak pakai kerudung, yang dosa siapa? Yang dosa siapa?
Suaminya sudah nasihati, tapi kok istrinya isi ngeyel, nuwun sewu, yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Yang dosa istrinya sendiri. Oke, dengerin ya. Nah, pertanyaannya, auratnya seorang wanita yang boleh dilihat laki-laki bukan muhrimnya apa saja? Wajah dan telapak tangan. Kemudian auratnya seorang wanita, sesama wanita. Ibu mau ngaji, mau berangkat haji pun, ayo ngaji pun ke masjid. Katanya ustaznya Pak Dio. Oke Bu Dio. Di rumah perempuan, yang datang perempuan, sesama perempuan batasnya apa? Sesama wanita. Ayo Bu, bangga sesama wanita batasnya apa? Iso ngaji urai gue ya Allah. Ya Allah, batas aurat sesama wanita apa? Batasnya adalah kalau wanita sesama wanita, maka seorang wanita boleh membuka jilbabnya. Oke, boleh memperlihatkan rambutnya, kemudian boleh memperlihatkan perhiasannya. Nah, jadi ini Pak Bobo cuma 20 gram gitu, kalau nggak diperlihatkan. Kemudian gelangnya diperlihatkan boleh. Nah, ini loh gelangnya boleh. Jadi sesama wanita boleh memperlihatkan rambutnya, boleh memperlihatkan perhiasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah di bawah lutut, di atas di bawah siku. Di bawah lutut, di atas di bawah sikut, sesama. Sekarang auratnya istri kepada suami batasannya apa? Ayo. Kowe mulai di bojone kowe ini. Ya Allah, ayo. Batasnya apa? Enggak ada batasnya. Berarti penak yo. Jadi antara suami istri tidak ada batasnya. Karena apa? Istri adalah sama sawah bagi suami. Istri laksana ladang bagi suami. Silakan kau cangkul lewat depan, sampai kanan, sampai kiri, boleh. Yang penting dengan cara yang baik. Itulah aurat. Nah, sekarang siapakah wanita yang boleh tidak memakai hijab? Contoh kita yang pertama, wanita yang boleh tidak pakai hijab adalah mereka yang masih anak-anak yang belum balik, yang belum menstruasi, maka boleh tidak memakai hijab. Tapi kalau ada anak perempuan yang belum balik, dia kok pakai hijab, dia dapat pahala siapa? Orang tuanya. Yang dapat pahala adalah orang tuanya. Yang pertama, yang boleh tidak pakai hijab adalah mereka yang belum balik, yang belum menstruasi. Siapa lagi yang kedua? Nenek. Ayo Bu, yang kedua siapa yang boleh tidak pakai hijab? Yang kedua adalah nenek, lansi yang sudah menopause, yang sudah tidak yang sudah tidak bisa yang tidak tertarik dengan lawan jenis, dan sudah tidak mempunyai setruman listrik. Jadi wanita yang sudah berhenti alias menopause, tidak haid, kemudian tidak bisa hamil lagi, kemudian tidak tertarik dengan lawan jenis, maka dia boleh tidak memakai hijab. Di dalam Quran surat bukan An-Nur ayat 60, An-Nisa perintah, kemudian An-Nur 60 adalah wanita yang boleh tidak memakai hijab. Contohnya banyak ibunda, istriku kan rumahnya begitu, tadi ibu tahu mana? Oh, dan rumah betul. Jadi Hollywood adalah Wonosari gitu.
Jadi istriku tuh orang Hollywood, orang Sari ya. Jadi kalau aku orang Solo ya, makanya aku kan halus jadi orang Solo. Istriku kan orang Hollywood pada saat itu, kalau pulang sana itu simba-simba itu cuma pakai jari sama kotekan. Wah. Nanti kalau simpangan sama laki-laki Mas Muda atau Mas Ustad itu nanti, Mas Ustad, gitu nanti kalau Mas Ustadnya lewat, ngobrol ini terus lagi kalau ada orang yang masih muda laki-laki dinaikin Nabi, ini ngobrol meneng, kamu selalu ganti jublas kini biru. Itu nah, jadi nyenyek yang sudah tua, yang sudah menopause, yang sudah tidak bisa ambil lagi, tidak tertarik dari lawan jenis, boleh tidak berjilbab. Akan tetapi kalau mau berjilbab lebih baik, lebih syar'i, lebih anggun, berpahala, lebih cantik, lebih terhormat dan lebih aman. Okay. Jangan sampai mentang-mentang wis nenek-nenek, wis rambutnya putih, wis menopause orang nganggo jilbab, malah nganggo katok golek cinta anda ini. Kalau katok golek jin, kaosnya setrik, kayak jambune kamplo isi nempel loro ini. Ya Allah, ya Allah, kemarin pun rambutnya dikucir. Jangan, jangan. Yuk, tunjukkan syar'inya, tunjukkan agamanya. Pakai hijab berpahala, cantik dan anggun. Makanya ibu kalau pakai hijab ini kelihatan cantik dan terhormat. Allahumma amin. Nah, itu adalah wanita-wanita yang boleh tidak memakai hijab. Ya, udah. Jadi yang pertama tadi yang menyebabkan wanita masuk neraka karena apa? Tidak bisa menjaga. Yang kedua tidak bisa menjaga apa? Auratnya. Yang ketiga yang menyebabkan seorang wanita masuk neraka karena seorang wanita kurang pandai bersyukur dengan suaminya, dibene piro-piro eneng-eneng kurang. Keporo karo menang loke dasar pemenang stok kulit kuwi. Pikir sementara ngedik ngajak jual biyen namanya. Ini yang membuat hati suami sakit sehingga apa? Dia menyakiti hati suami. Makanya itu yang menyebabkan wanita masuk neraka di peringkat ketiga karena kurang pandai bersyukur dengan suaminya. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi istri-istri yang soleha, menjadi ibu-ibu yang soleha, menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Allahumma amin. Nah, ini saat perkenalan saya 16.40. Terus kemudian tema kita hari ini apa Bu? Temanya apa? Dan hati kamu apa? Ya Allah, seorang hatinya. Ibu dan saya yuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kami di bulan Rajab ini dan berkailah kami di bulan Sya'ban nanti, dan panjangkanlah umur kami hingga bertemu bulan Ramadan. Amin. Hafal 1, 2, 3. Allahumma barik lana. Sing Allahumma barik lana fi ma razaqtana semua aku ya ayo ngaku ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ibu, ini sudah bulan Rajab. Nggih, setelah Rajab nengke ruah baru terus poso.
artinya nopo mbok menawa ibu-ibu sing rawuh ana sing kagungan utang poso dan disaur mungkin yang mlebu Ramadan pun boten kagungan utang. Ibu yang kalau hormatin sewu kembali ke tema izin beberapa menit lagi karena saya di WA dari panitia itu minta tema itu adalah ciri-ciri calon penghuni surga itu. Al-jannatu mustaqotun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Jadi surga itu merindukan 4 orang. Yang pertama adalah taliful Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua wasauma Ramadana, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wa mutmimul ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Orang yang suka baca Quran. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar atau orang yang berpuasa. Yang keempat, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Inilah 4 orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taliful Quran, orang yang demen dengan baca Quran. Ibu mohon maaf. Kalau ada orang meninggal di sini, biasanya ada saya ngerti piantun mriki apa dipanggil ibu masing-masing. Tapi sewu, kalau yang meninggal perempuan ada yang khusus perempuan. Oke, kemudian kalau lagi khusus lagi, mohon maaf Bu, perkenalkan diriku adalah ketua rotis di Kelurahan Jalan Catur ya. Kemudian ketua rotis pernah menjabat di Kapanewon Depok, jadi saya ketua rotisnya pernah dijabat sebagai rotis di Kapanewon Depok dan sekarang saya ketua rotis di Kelurahan Jalan Catur. Jadi Bunda, kalau ada jenazah yang meninggal perempuan, yang berusia perempuan, yang kagum, yang lebih kagum. Nah, ini sama kita juga. Ketika ada jenazah, ketika ada si jenazah, ada orang meninggal, kemudian ada si tampan masuk ibu. Percakapan si tampan dengan si mayat pernah dengar kan, ibu? Ibu pernah dengar percakapan si mayat dengan si tampan? Percakapan si mayat dengan si tampan pernah dengar belum? Sama, aku juga belum sih. Ketika ada jenazah dipakein kain kafan, si tampan masuk, maka ditutup kembali, si tampan masuk kembali, ditutup lagi, si tampan masuk lagi, kemudian si tampan ini masuk, kemudian mayatnya tanya, si tampan, ada apa mayat? Saya ini sudah mati, kalau mati gak kembali lagi ke dunia. Ya saya tahu, kalau kamu tahu mati gak kembali, ngapain kamu bingung aku, wahai si tampan? Si mayat, mulai kamu dipakein kain kafan, aku akan setia nemenin kamu. Sampai ketika kau ditanya malaikat mungkar dan nakir, saya akan tetap setia nemenin kamu. Bahkan sampai yaumul mizan, aku tak ingin jauh dari kamu, wahai si mayat. Ya terima kasih si tampan. Tapi kalau boleh tahu kamu siapa, wahai si mayat? Ketahuilah, aku ini adalah Al-Quran yang kau baca ketika kau masih hidup di dunia. Walau kau capek, walau kau lelah, walau kau ngantuk, walau kau lapar, kau ambil aku kemudian kau baca. Setelah kau baca, kau cium aku. Di lain waktu engkau capek, lelah, ngantuk dan lapar, kau ambil aku. Kemudian kau baca, kau mengerti isinya, dan kau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang wahai si mayat, kalau dulu ketika kau di dunia kau cintai aku, maka setelah kau tidak di dunia, aku yang akan mencintai kamu, wahai si mayat. Jadi ibu, yang bisa kita ambil hikmahnya apa? Ternyata Quran yang kita baca ini, setiap hari yang kita baca ini, besok kalau kita dipanggil Allah akan menjelma menjadi seseorang yang tampan. Makanya ibu-ibu kalau ingin ditemani,
seseorang yang tampan sering-seringlah membaca. Monggo kita punya moto, tiada hari tanpa membaca Quran. Sempatnya pagi, ya baca pagi. Sempatnya siang, baca siang. Sempatnya malam, baca malam. Yang penting tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Gitu ya Bunda. Yang kedua, wasyoma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf, ini pada suatu hari Kanjeng Rasul ditanya sama Sayyidina Ali, "Jeng Rasul, ada apa Ali? Kenapa sekarang bulan Ramadan ini umat Islam kok berbondong-bondong ke masjid? Emangnya ada apa ini?" Kemudian Kanjeng Rasul jawab, Sayyidina Ali, ketika bulan Ramadan tiba nih Ali, pintu surga dibuka oleh Allah. Kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah. Kemudian semua orang yang berbuat kebaikan pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Oh begitu? Tidak. Kemudian orang-orang yang berpuasa karena Allah Ta'ala, semata-mata hanya karena Allah, maka dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu Jeng Rasul? Betul. Doa Sayyidina Ali, barang siapa sholat tarawih malam yang pertama nih Ali, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam yang kedua nih Ali, barang siapa sholat tarawih malam yang kedua, maka dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan kedua orang tuanya beriman dan bertakwa pada Allah. Malam yang ketiga Ali, besok kita selesaikan kalau pas mau buka bersama. Itu makanya. Yang pertama taliful Quran, baca Quran. Yang kedua wasyoma Ramadan. Yang ketiga wa mu'minul jihad. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, atau orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, itu juga dirindukan surga. Yang keempat adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Kalau ngomong yang baik, jangan ngomong yang jelek. Kalau ngomong yang jujur, jangan jangan janji-janji manis. Kalau ngomong itu manis, tapi di luar pemilu pahit. Kau janjikan madu, tapi kau berikan perdu padaku. Oh, sungguh begitu nah. Makanya jangan mudah tetap. Ibunda, hidup ini hati-hati ya. Manis jangan segera ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Siapa tahu yang pahit adalah jamu, yang manis adalah racun, ya. Jadi hati-hati dengan manusia, jangan tergoda dengan kesengnya. Kelihatannya wow gitu loh, kita taunya gitu. Emang kamu ya. Oke Bunda, sebelum takut, apakah kira-kira ada pertanyaan? Materi yang disampaikan, apakah ada pertanyaan? Atau mau bertanya di luar tema kita tentang fikih wanita, monggo silakan. Gedang kempot gedange kluthuk sing lingkup pojok ketok wis ngantuk. Ayo, saya tanya Bunda dirimu, ayo. Iya, itu masih terlambat. Kasus kami orang masih minta atau bagaimana? Oh, minta terus. Bu, ada tetangga sekali minta dikasih, dua kali minta dikasih, tiga kali minta dikasih. Mohon maaf Ibu, jangan disamakan manusia dengan Allah ya. Allah itu semakin sering minta, semakin dikasih. Tapi manusia semakin diminta, kok jangan baik, kok ini Ibu dah mohon maaf. Kalau ada seseorang meminta, kalau kita bisa memberi, kenapa tidak? Why not gitu loh. Kalau ada orang minta, kita punya, ya kita kasih. Itu aja Bunda. Ada masalah? Tapi kalau sering-sering kan gak enak gitu loh. Non sewu, yang minta itu non sewu, gak malu. Oke, non sewu, wong jenengin jalur kita yang pisang di BPK lu. Masa mau di non jalur? Emang kamu anak saya ya? Ibunda, intinya kalau ada orang minta, kalau punya kasih. Ya, tapi mohon maaf, ketika ada seseorang meminta, mohon maaf, jangan diberi ikan, tapi beri kailnya. Jangan diberi ikan, diberi kailnya. Iki kok ngomongin jalur terus toh, berarti kan kita memberi ikan. Nih mohon maaf, sesekali kita beri kailnya. Iki kok ini jalur terus,
piye yo harusnya ini. Oh, ini koyo era digawean. Ya sudah, saya kasih lapangan kerja. Bu, kowe usahane nek murah apa? Yo wis ning apa? Tak tumbaske mesin es, kowe dodol es teh utawa es jeruk. Ah, jadi tulisi es teh es jeruk, engko kayak nutrisari di pangatan iki, nggih. Di press itu loh, jadi kemasan yang bagus itu. Bagaimana kita memberikan dia lapangan kerja? Dan saya Bapak Ibu, seandainya ada orang-orang yang menurut saya hidupnya di bawah kemiskinan atau susah, dan saya di masjid ini juga punya kas. Pengajian ibu juga punya kas, non sewu. Sedekah yang paling baik itu sedekah yang paling terdekat. Jangan sampai cerah yang ada di masa kekurangan, sedekah yang bergantung itu orang kas. Nah, berarti ibu kalau ngomong yang lebih baik kau beri mancing, jangan kau beri ikan. Jadi so teker diri, jadi so usaha diri. Dirembuk, jangan deh, mau ibu kayak gitu. Anu yo, butuh usaha. Oh, aku dikenal aku UMKM, nek pengen usaha. Oh, siapa yo? Oh, kayak anggota DPR di pantai. Oh, kayak siapa nih anu, mani apa itu modal. Siapa yo? Oh, kayak berbah barang ini apa? Saya juga punya teman sih. Saya boleh tawarnya cuma karena pertanyaan seperti itu. Kalau ada orang yang kesulitan usaha UMKM, silakan menghubungi teman saya di Berbah. Lalu saya bisa atau langsung bisa tak kasih nomor teleponnya. Gitu ya bunda. Mau tak teleponnya baik. Orangnya berangkat gak tahu. Gitu ya bun ya. Oke, dikasih mancing. Yuk masih ada? Masih. Apa dirimu bun? Hari ini gak syuting kamu. Biasa kami harus sinetron kan Jokowi. Lagi apa pertanyaan kamu? Oh, jadi bunda. Jadi bagaimana kalau baca Quran pakai HP bisa enggak? Dua sewu. Saya pertanyaan mana? Ibu, sama berdirimu apa yang kau tahu tentang haid itu apa? Kotoran apa? Kotoran ya Allah, gue ini hetorai, masa-masa tangan ini kotoran mudeng ya Allah. Haid adalah darah kotor yang keluar setiap bulan. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sakit, ada yang tidak, betul? Namanya haid. Sekarang apakah nifas? Darah yang keluar setelah biasanya pirang dino 40 hari. Delalah kalau 40 hari atau 30 hari kok wis mandek wis selesai. Langsung sholat menunggu 40 hari. Cakep. Sekarang tidak haid, tidak nifas, tapi kok keluar darah. Namanya apa? Ya iyo, namanya apa yuk? Masa mimisen no? Mimisen nah mimisen ini kene. Kalau kene kan sedikit mimisen waduh makan ya Allah. Kalau darah keluar bukan haid, bukan nifas, namanya istiadah atau wiladah. Gampangane yang penyakit. Dah hijau kan sedikit tumiyam mah penyakit kok. Jadi wiladah. Jadi ngeten Ibu. Pertanyaannya bunda. Larangan orang yang lagi haid atau nifas, larangannya apa saja? Enggak boleh. Betul, enggak boleh sholat. Kedua enggak boleh puasa. Ketiga enggak boleh berhubungan telepon. Berhubungan suami istri, berhubungan suami istri. Yang keempat, bolehkah membaca Quran? Orang yang lagi haid, bolehkah membaca Quran? Boleh membaca Quran, tapi lewat Android, lewat laptop, lewat komputer. Orang yang lagi haid tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Jadi boleh, jawabannya boleh, ya, ya. Senyumnya mana? Kayak budi tenang ya Allah. Ada kan budi tenang kayak malah masih budi ya Allah, budi ya Allah. Kamu budi ini yang gini ya Allah. Mampir budi ya Allah, mampir ya Allah. Wes, ada lagi satu lagi nama pertanyaan. Apa
apa dirimu? Orang yang dididik surga adalah yang besar. Betul. Jadi, ibunda, apakah yang dirindukan surga hanya orang yang baca Quran faham dengan maknanya? Tidak. Siapapun yang membaca Quran, ngerti artinya apa tidak, pasti ada pahalanya. Satu huruf membaca Quran, berapa pahalanya? 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? 19 huruf, pahalanya mudah. Cidik-cidik baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Baru baca bismillah, pahalanya 10 kali 19. Masya Allah, luar biasa. Jadi tahu artinya atau tidak, tahu maknanya atau tidak, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Tapi bunda, saran saya, jadi kalau baca Quran, syukur Qurannya yang gede yang ada terjemahannya. Jadi kalau bunda baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sini ada Arabnya, sini ada terjemahnya. Sehingga apa? Oh, ini maknanya seperti ini. Ini sebenarnya sehingga apa? Kita bisa mengerti dan memahaminya. Oke, bunda. Oh, dirimu masih apa saya? Kalau dibaca terjemahannya aja bagaimana? Dapat pahala nggak sih? Mau pahala nggak sih? Kalau ada pahala, mohon maaf. Kalau kita belajar, membaca arti maknanya ada pahalanya. Karena apa? Itu juga termasuk belajar budaya, termasuk belajar. Setiap orang yang belajar akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala dari baca Quran, membacanya yang Quran, bukan yang Indonesia, ya, yang Arab, ya, bukan dia Indonesia. Gitu ya bunda. Oke. Ada di sebelah sini bunda, dirimu tanya apa? Ada yang terlupakan pas kenalan. Ada yang terlupakan pas kenalan. Ada satu yang terlupakan, maaf. Diriku sudah puluhan tahun menjadi jasa nikah. Diriku menjadi jasa nikah siri sudah puluhan tahun. Tapi mohon maaf, jangan salah paham ya. Jadi yang saya nikahkan siri adalah mereka yang masih single, rondo kali duduk, gadis kali bujang. Nek wis dibujuk, pengen dibujuk meneh jenenge poligami. Sampai hari ini saya tidak menerima poligami bunda. Kenapa? Karena aku adalah ustaz spesial fikih wanita. Jadi tidak mungkin aku menyakiti hati seorang wanita. Ya, tepuk tangan buat wanita semua. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tetap menjadi istri-istri yang soleha, menjadi ibu-ibu yang soleha, dan menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Allahumma. Yuk istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solehan. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami yang berkumpul di majelis ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami. Jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keturunan kami soleh dan solehah. Tambahkan rezeki yang lancar halal barokah. Beri
berilah ketetapan iman Islam sampai yaumul kiamat, dan bila menghadapmu dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kabulkan doa kami, luruskanlah hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang cantik-cantik dan yang solehah, hanya ini yang bisa aku sampaikan pada kesempatan sore yang indah ini. Sedikit mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang hari diberikan umur yang panjang bermanfaat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Ibunda, hidup ini jangan pernah putus asa. Hidup ini jangan pernah melubruk, tetap semangat, yakin dan percaya, karena semua pasti akan indah pada waktunya. Tapi satu prinsip yang harus kita pegang adalah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tetap semangat, yakin dan percaya, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kalau ada kaca yang pecah jangan simpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau ada yang panjang cakep. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ibu-ibu merasa senang, kapan-kapan diundang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi bunda semuanya.